Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam sehat. Maraso. Halo masyarakat wilayah kerja Puskesmas Taripa. Perkenalkan, nama saya Faiza Yusuf Liputo SKM. Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Taripa. Halo masyarakat wilayah kerja Puskesmas Taripa. Nama saya Diantik Salateka SKM. Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Taripa. Dan pada saat ini di sebelah saya ada Dr. David. Beliau adalah dokter umum di Puskesmas Taripa, yang mana pada saat ini beliau hadir sebagai narasumber dalam membahas tentang pandemi COVID-19, dan semoga informasi ini boleh mengedukasi masyarakat di seluruh wilayah kerja Puskesmas Taripa. Halo masyarakat wilayah kerja Puskesmas Taripa yang tentunya kami banggakan. Perkenalkan, saya Dr. David Toding. Saya sebagai dokter umum di Puskesmas Taripa. Nah, jadi dok, beberapa hari yang lalu kami itu membuka forum pertanyaan bagi masyarakat yang mungkin ingin bertanya tentang pandemi COVID-19. Ya. Dan ada beberapa masyarakat yang bertanya melalui Facebook dan juga WA. Ya. Tapi sebelum itu mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19 dan mengapa COVID-19 ini ditetapkan menjadi bencana nasional di Indonesia. Ya. Oke. Jadi kalau bicara tentang COVID-19 itu artinya adalah penyakitnya. Penyakit arti kepanjangannya Coronavirus Disease 2019, artinya dia timbul pada tahun 2019 yang disebabkan oleh coronavirus. Dalam hal ini SARS-CoV-2. Dia adalah virus baru yang tentunya kita lihat sampai saat ini penyebarannya sangat luar biasa, sudah hampir menjangkiti semua negara yang ada di dunia, dan bahkan di Indonesia sudah tepat pada hari ini sudah mencapai 8.000-an, dan di Sulawesi Tengah sendiri sudah ada 32 orang. Jadi mengapa COVID-19 ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Ya, karena kita lihat penyebarannya yang sangat cepat, angka kematiannya yang sangat lumayan tinggi di Indonesia. Case fatality rate-nya atau angka kematiannya itu sampai 8% di Indonesia. Dan di samping itu karena dia mengancam jiwa dan penyebarannya sangat cepat dan luas, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya, maka dari itu pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional. Ya dok, dalam pertanyaan itu ada juga timbul sebuah pertanyaan, Ya. bagaimana gejala yang lebih sering muncul bila terpapar COVID? Ya. Jadi saya rasa masyarakat sudah kurang lebih, kita dari awal pertama COVID di Indonesia pada sekitar kurang lebih awal Maret sampai dengan sekarang sudah hampir di akhir penghujung April. Sebagian besar masyarakat sudah tahu. Nah, itu COVID ini menyerang saluran pernapasan. Maka dari itu yang paling sering adalah batuk, flu, sakit tenggorokan. Namun dari literatur yang saya tahu bahwa gejala yang paling sering dan yang paling memungkinkan untuk dia terkena COVID adalah demam. Demam di atas 38,5 atau ada riwayat demam di atas 38,5 atau 38 derajat Celcius, itu bisa itu dalam skornya itu mendapat skor 5 jika dia mendapatkan pernah riwayat demam atau dia sedang demam dan mempunyai riwayat dari zona merah atau zona di mana daerahnya sudah terjangkit atau bahkan terjadi transmisi lokal COVID-19 di daerah tersebut, seperti itu. Tadi dokter sudah menyinggung tentang zona merah. Ya. Ada juga yang bertanya, Ya. kenapa dalam satu wilayah bisa disebut dengan zona merah? Zona merah, zona kuning, zona hijau. Iya. Ya, jadi kriteria zona merah. Sebenarnya kalau kategori zona merah itu biasa ditentukan oleh pemerintahnya. Pemerintah daerah itu tergantung dari seberapa luas penyebarannya, sudah beberapa orang, misalnya transmisi lokalnya
sudah terjadi transmisi lokal di daerah tersebut, bisa jadi daerah tersebut sudah masuk dalam zona merah karena sudah ada transmisi lokal. Nah, apa itu transmisi lokal? Yaitu ketika seseorang dia positif menjangkiti Orang lain. menularkan orang ke beberapa kelompok orang, sehingga itu terjadi namanya transmisi lokal. Itu jadi kelompok satu, jadi kelompok dari pasien pertama itu bisa menjadi banyak orang kalau dia sudah kontak dan hasilnya pun positif seperti itu. Dan juga mungkin ada suatu kejadian di mana seseorang yang tanpa dia sadari dia sudah terkena COVID. Jadi dia misalnya dia diam di rumah, dia mungkin hanya aktivitas biasa, dia belanja, mungkin ya seperti saat ini kan yang tidak dilarang itu adalah berbelanja kebutuhan makanan. Nah, misalnya dari situ dia dapat, dia aktivitasnya lebih banyak di rumah, tapi kok dia bisa ada gejala COVID, bahkan dia terpapar COVID. Nah, itu juga mungkin salah satu kriteria dari transmisi lokal karena dia tidak tahu dari mana dia terpapar. Nah, kan misalnya kalau kita tahu orang yang positif ya jelas kita terpapar dari orang positif, tapi dia tidak tahu terpapar dari mana. Nah, itu juga bisa namanya transmisi lokal seperti itu. Jadi ketika sudah terjadi transmisi lokal, itu bisa jadi memang bisa dikatakan itu wilayah tersebut sudah masuk dalam zona merah. Bahkan ada juga yang dibilang sudah terjangkit beberapa orang pun sudah masuk wilayah zona merah. Dan ada juga kategori faktor adanya korban meninggal. Adanya korban meninggal itu bisa dikatakan juga termasuk daerah yang zona merah karena ada korban meninggal di daerah tersebut. Nah, sekarang juga ada yang lagi tren muncul kata-kata PSBB. Ya. Nah, banyak masyarakat yang ingin bertanya apa arti dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, apakah ada perbedaan dengan lockdown? Ya. Sih? Ya. Jadi saat ini sudah beberapa daerah yang melakukan PSBB, khususnya di Jawa, dan itu harus diajukan oleh pemerintah daerah tersebut kepada Kementerian Kesehatan untuk disetujui. Jadi tidak sembarang bisa lakukan PSBB. Bedanya dengan lockdown itu memang betul-betul mengunci. Dari namanya saya betul-betul kita tahu ya, lockdown. Jadi artinya betul-betul dikunci, orang tidak boleh sembarang keluar, orang betul-betul di daerahnya dijaga ketat, di jalan-jalan oleh polisi, dan jika ada yang keluar bisa ditindaki langsung. Seperti polisi India ya? Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang lebih ketat. Namun di Indonesia bisa jadi juga seperti itu dengan perkembangannya. Mungkin bisa jadi. Namun pada PSBB ini dia khusus untuk merupakan pembatasan kegiatan tertentu. Kegiatan tertentunya seperti apa? Kegiatan yang pertama adalah peliburan sekolah yang mungkin sudah dilakukan dan tempat-tempat kerja. Yang kedua adalah pembatasan kegiatan keagamaan dan budaya yang dilakukan di fasilitas-fasilitas umum. Jadi yang awalnya mungkin sekedar himbauan, ini sudah ada aturannya. Jadi lebih diperketat. Dan bisa jadi mungkin ada sanksi jika melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah moda transportasi. Transportasi harus betul-betul physical distancing-nya dijaga. Jadi ada batasan, misalnya transportasinya harus setengah dari kapasitas mobilnya. Kalau orang naik motor tidak boleh berboncengan. Harus, kalau mau berboncengan katanya harus suami istri, seperti itu. Dan PSBB-nya ada modifikasi juga dari beberapa daerah. Jadi PSBB itu ya berskala besar, pembatasan sosial berskala besar. Dan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya yang bekerja itu hanya bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, misalnya TNI Polri, dan untuk penjualan kebutuhan pokok itu yang biasanya yang akan tetap aktif. Yang lainnya itu misalnya perusahaan itu memang dibatasi, tidak boleh ada yang bekerja, tidak boleh ada yang beraktivitas di luar rumah seperti itu. Namun pada PSBB yang kita lihat, mungkin bisa saudara-saudara lihat di TV atau mungkin teman-teman lihat, dan saya bisa lihat di TV, itu adanya razia-razia yang paling sering ya di jalan, di perbatasan, atau dibuat di situ checkpoint itu dibuat razia jika ada yang melanggar di jalan seperti itu. Jika ada yang melanggar awalnya mungkin ditegur, tapi beberapa Jakarta sekarang sudah menindak tegas seperti itu. Itu bedanya PSBB dengan lockdown. Ya, lockdown bisa mungkin kita lihat gambarnya bisa jadi lebih sepi lebih sepi, tidak ada orang di jalan sama sekali. Kalau untuk Kabupaten Poso sendiri Dok, apa sudah menerapkan atau sudah diakses ya untuk PSBB atau belum Dok? Kalau yang saya tahu sampai saat ini belum ada pengajuan PSBB dari Kabupaten Poso ya.
Saya tidak tahu, mungkin pemerintah sudah berencana, tapi untuk saat ini untuk pengajuan PSBB saya rasa belum untuk dilakukan. Ya, seperti itu. Ada juga masyarakat yang masih bingung. Ya. Ya, mereka ingin mengetahui karena di sini ada istilah rapid test dengan swab test. Apa yang membedakan kedua tes tersebut? Oke. Apa mungkin kalau rapidnya sudah positif itu sudah pasti swabnya juga positif atau mungkin tidak dok? Oke. Ya. Baik, ini harus konsen, harus betul-betul tahu. Jadi mungkin saya jelaskan agak sedikit singkat biar masyarakat intinya tahu yang mana rapid test, yang mana swab test. Ya, rapid test dari namanya saya rapid itu bisa tes cepat. Tes cepat. Jadi artinya dalam sekejap kita bisa tahu hasilnya positif atau negatif. Nah, kenapa dia hasilnya bisa positif? Kenapa hasilnya bisa negatif? Hasil positif ini bisa jadi, kenapa dikatakan rapid? Rapid ini bisa menentukan dia dalam fase awal bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Jadi positifnya itu belum tentu ya, belum tentu benar, belum tentu salah. Begitupun negatif, belum tentu ya, belum tentu juga tidak. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Maka dari itu pada saat kita pemeriksaan, misalnya saya dilakukan pemeriksaan rapid test ya, caranya diambil darah, terus diperiksa di satu alat kecil, itu alat rapid testnya, lalu darah ditaruh di situ untuk dilihat antibodinya. Ini tes antibody. Jadi dilihat rapid testnya apakah dia positif atau negatif. Waktu dia positif, nah dugaan kuat memang bisa terjadi. Tapi pada rapid test COVID ini bisa saja dia ada juga virus lain yang bisa membuat dia positif. Seperti itu, misalnya virus demam berdarah bisa membuat juga dia positif. Maka dari itu tidak disarankan rapid test ini sebagai gold standar atau standar baku emas untuk pemeriksaan COVID. Jadi ketika dia positif, dia harus langkah selanjutnya adalah swab. Nah, kalau dia negatif, dilakukan lagi pemeriksaan 10 hari kemudian. Jadi pasien dipulangkan, setelah itu disuruh jaga social distancing, tetap jaga kontak atau physical distancing, dan tetap berperilaku sehat. Lalu 10 hari kemudian dia lakukan tes. Nah, kalau positif, tes rapid lagi. Tes rapid lagi. Waktu dia rapid test positif, dia langsung pemeriksaan lagi, pemeriksaan swab. Dilanjutkan pemeriksaan swab. Kalau dia negatif, dia kemungkinan besar tidak positif COVID. Nah, sekarang swab test. Swab test itu caranya diambil pada bagian hidung bagian belakang atau nasofaring, dan juga orofaring atau bagian tenggorokan bagian belakang. Itu caranya diambil di swab atau dioleskan begitu seperti kapas. Lalu itu dilakukan di pemeriksaan di laboratorium yang lebih canggih. Di sini di Poso sendiri belum ada. Jadi spesimennya itu atau yang dipreparat yang diambil tadi dari tenggorokan atau bagian hidung tadi itu dikirim ke Makassar atau laboratorium daerah yang sudah terstandarisasi. Nah, ini adalah swab test adalah gold standar untuk pemeriksaan atau standar baku yang pasti untuk pemeriksaan dia positif atau negatif. Ya, jadi bedanya seperti itu. Rapid test dia hanya tes cepat, belum bisa menentukan dia betul-betul positif atau betul-betul negatif. Maka dari itu harus dilakukan swab. Nah, yang pasti adalah swab. Makanya yang paling disarankan untuk diperbanyak di Indonesia adalah swab test, sehingga kita bisa mengetahui mana pasien yang betul-betul positif dan betul-betul negatif. Seperti itu. Ya, Dok. Lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara pencegahan bagi masyarakat yang bekerja di luar? Kira-kira bagaimana caranya agar mereka itu tetap terlindungi walaupun mereka keluar rumah? Ya. Saya rasa protokol dari pemerintah atau anjuran dari pemerintah sudah sangat jelas. Jika memang tidak perlu keluar rumah, sebaiknya harus dalam rumah atau di rumah saja. Istilah di rumah aja. Di Ribanua. Ya. Ribanua Mose. Kalau Ribanua Mose masih agak luas ya. Ribanua Mose. Seperti itu. Jadi
Kalau waktu dia bekerja, misalnya di sini mungkin banyak pekerjaan Di Astra. ya, Di Astra. kita harus jaga physical distancing. Physical distancing itu seperti apa ya? Jaga jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dengan rekan kerja atau dengan orang. Bagaimanapun caranya harus ada physical distancing. Karena itu yang paling efektif menurut saya. Dan selalu sekarang anjuran pemerintah ketika keluar dari rumah harus wajib menggunakan masker. Itu salah satu, walaupun sebenarnya tidak bisa melindungi secara maksimal, namun paling tidak bisa mengurangi, paling tidak. Karena kalau pasien yang sudah positif yang betul-betul dia terpapar COVID, walaupun dia tanpa gejala, cairan atau mungkin dropletnya itu bisa menularkan ke orang lain. Dan dengan masker kain itu bisa keluar walaupun hanya sedikit. Maka dari itu penggunaan masker kain itu bisa mengurangi, dan orang yang sehat pun bisa terlindungi. I protect you, you protect me. Terus yang ketiga adalah tetap PHBS, cuci tangan ya. Setiap melakukan apa-apa, sentuh apa-apa di lingkungan kerja, cuci tangan. Dan sebaiknya tidak menggunakan sarung tangan, karena kalau menggunakan sarung tangan pikirnya tidak perlu cuci tangan lagi, padahal harus cuci tangan karena bisa menularkan kemana-mana seperti itu. Dan tetap jaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga teratur, dan ya sebaiknya di rumah saja, itu yang paling penting. Biasanya masih ada beredar di masyarakat bahwa cara penularan COVID-19 ini dari udara. Oh iya. Nah, kira-kira bagaimana dok? Apa memang benar bisa tertular, orang lain bisa tertular melalui udara atau hanya dropletnya aja dok? Ya, oke. Jadi untuk dari udara ada benarnya, ada tidaknya. Kapan dia bisa menular dari udara? Yaitu ketika ada prosedur medis yang dilakukan, yaitu yang bisa menimbulkan aerosol. Misalnya pemasangan alat bantu nafas, atau pada orang-orang tertentu, misalnya kita buka mulut juga, dia buka mulut terlalu lama, itu bisa menimbulkan aerosol. Maka dari itu pemeriksaan biasa kami dokter untuk membuka mulut itu sekarang harus diminimalisir, karena memang bisa menularkan airborne atau udara seperti itu. Yang paling penting dia adalah droplet memang. Maka dari itu dari WHO mengatakan penularannya itu melalui droplet. Tapi ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia bisa aerosol atau airborne. Ketika misalnya pasien yang di nebulisasi atau pakai uap, orang bilang kan? Di uap itu dia bisa menularkan secara airborne. Maka dari itu untuk yang penularan secara udara ini biasanya terjadi di lingkungan rumah sakit atau puskesmas. Maka dari itu petugas-petugas yang akan melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan saluran pernapasan harus memakai APD lengkap atau minimal pada area wajah, misalnya kacamata ataupun masker yang N95 atau masker bedah. Jadi intinya bisa lewat udara, tapi pada keadaan tertentu. Biasanya paling banyak itu yaitu tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit. Namun biasa di lingkungan masyarakat itu yang paling utama penularannya menurut WHO adalah droplet. Seperti itu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ya. Kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Kira-kira apa tahun ini dok semuanya akan berakhir? Amin, atau mungkin amin. tahun depan dok, atau mungkin Amin. bertahun-tahun Ya. kemudian dok? Kira-kira menurut dokter? Ya, sebenarnya ini kalau menurut saya juga tentu mencari beberapa informasi untuk ini. Jadi ada beberapa pakar yang bilang itu ada terbagi atas 3. Ada salah satu pakar yang bilang terbagi atas 3. Yang pertama, kalau intervensi dari pemerintah itu dilakukan dengan baik. Yang kedua, jika intervensi dari pemerintah dilakukan dengan kadar ada yang 50-50 lah, yang melakukan dengan baik 50, yang tidak melakukan dengan baik 50. Yang ketiga, itu dilakukan dengan sangat buruk, artinya tidak baik. Artinya
artinya tidak dipatuhi aturan-aturan dari pemerintah, intervensi dari pemerintah misalnya PSBB atau himbauan-himbauan lainnya. Yang pertama kalau dilakukan dengan sangat baik yang saya baca dari salah satu pakar itu, ini mungkin bisa berakhir puncaknya dulu di Mei. Puncak itu seperti apa? Puncaknya kasus ini adalah kasus paling tinggi, paling banyak positif di Indonesia. Mei. Katanya Mei, ya katanya seperti itu. Dan akan cenderung menurun, katanya akan berakhir di bulan Juni. Jika intervensinya sedang, itu puncaknya di akhir Mei atau awal Juni dan berakhirnya di Juli. Jika sangat buruk, itu puncaknya ada di bisa akhir Juni atau awal Juli dan berakhir di Agustus. Itu kalau salah satu pakar yang saya bersimak. Nah, namun ini juga bisa jadi lebih panjang ketika memang betul-betul masyarakat belum patuh benar dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kepala batu ya. Itu bisa jadi ada yang bilang sampai 2022, ada yang bilang sampai 2023, bahkan di Cina pun sekarang ya walaupun sudah agak reda, tapi mereka tetap pakai masker semuanya. Di Wuhan ya, di Hubei sana, mereka sudah melonggarkan aturan PSBB ibaratnya, atau bahkan mereka lebih ketat, namanya lockdown. Tapi mereka ikut anjuran pemerintah, social distancing tetap ada seperti itu, tidak sebebas-bebasnya lagi seperti dulu. Maka dari itu yang diharapkan adalah sekarang peran serta masyarakat untuk mengikuti protokol atau anjuran-anjuran, bahkan sudah ada hukumnya, ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Pemerintah pun pasti sudah mengkonsultasikan dengan para ahli-ahli dari kesehatan, bidang-bidang kesehatan di Indonesia, bahkan sampai luar negeri pun sudah melakukan hal itu, dan ada yang terbukti pasti efektif untuk menurunkan angka kejadian COVID-19 di Indonesia ini. Jadi tentu saja kita berharap ya Dok ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, dan amin. juga kita bisa kembali seperti sedia kala, bisa Amin. nongkrong, Amin. kumpul Dok. Amin. Nah, dan yang terakhir Dok, kira-kira apa harapan dan juga saran dokter untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Taripa? Ya, dulu sampai saat ini di wilayah kerja Puskesmas Taripa, ya kita puji syukur ya, sudah ada beberapa pelaku perjalanan dan sudah melewati masanya untuk dipantau, dan syukur tidak ada yang sampai dirujuk bahkan menjadi PDP. Dan sampai saat ini di wilayah Puskesmas Taripa memang masih 0 untuk yang terkonfirmasi, walaupun di poso sudah ada beberapa yang sudah terkonfirmasi positif. Dan harapan saya tetap dipertahankan. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan, yaitu benar-benar mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah selalu rajin cuci tangan. Kapanpun kita kalau habis pegang-pegang apa gitu, selalu kita cuci tangan. Ini saya lihat di wilayah Puskesmas Taripa sudah sangat-sangat bagus, sudah ada banyak tempat cuci tangan di depan rumah, dan itu salah satu yang harus dipertahankan. Jangan sampai airnya kosong, harus diisi terus airnya. Terus yang kedua ya physical distancing atau menjaga jarak fisik itu juga sangat penting, harus dipertahankan. Karena kita tidak tahu orang sekarang lagi, apalagi tadi saya lupa jelaskan bahwa ada orang tanpa gejala tapi dia sudah positif terinfeksi COVID, tapi dia tanpa gejala itu bisa menularkan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Maka dari itu kita harus jaga jarak dengan menganggap diri kita positif. Biasanya kalau kita sudah anggap kita sudah terinfeksi tapi tanpa gejala, kita lebih memproteksi diri untuk tidak menularkan ke orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin saya hanya berbagi pikiran. Ayo kita berpikir bahwa kita sudah terinfeksi walaupun tanpa gejala. Dengan kita berpikir seperti itu, biasanya kita akan memproteksi diri kita dan memproteksi keluarga-keluarga kita dan lingkungan kita supaya tidak terjangkit. Nah, itu yang kedua, physical distancing. Yang ketiga adalah menjaga supaya tidak berkumpul. Nah, ini yang agak susah. Kalau berkumpul ini kan sudah jadi kebiasaan kita orang Indonesia. Jadi ini yang harus dihindari, perkumpulan lebih dari 5 orang. Ya,
kita berkumpul di sini kita 3 orang kan ya. Iya. Ada jarak juga ini. Ada jarak, ya. Oke. Terus yang keempat, selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Jika sakit, segera bisa hubungi lewat telepon, bisa juga langsung datang, tapi ingat selalu pakai masker dan jaga kontak fisik. Dan kalau di rumah batuk-batuk, usahakan di rumah juga harus pakai masker, tidak cuma di waktu keluar. Kalau ada gejala batuk, demam, dan ada riwayat perjalanan, segera hubungi Puskesmas Taripa dan kita akan membantu saudara-saudara semua supaya bisa mempertahankan kita punya orang yang terkonfirmasi itu tetap nol ya. Jangan sampai ada di wilayah Puskesmas Taripa. Terus yang terakhir ya, jaga, kalau kita bisa menjaga diri kita, tentu kita juga jaga keluarga kita dan saudara-saudara kita yang ada di wilayah kerja kita, supaya kita bisa terus mempertahankan perilaku sehat kita dan tetap menjaga agar kita tidak tertular dari COVID-19. Dan juga mungkin terima kasih buat semua aparat-aparat dari pemerintah sampai aparat keamanan dan perangkat desa dan semua tokoh-tokoh masyarakat, itu kita harus bersatu dengan tenaga kesehatan supaya wilayah Puskesmas Taripa tetap kita jaga agar tidak ada terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Terima kasih, mungkin itu saya pesan dari saya, tetap kompak dari lintas sektor mungkin juga di wilayah Taripa dan sekitarnya. Terima kasih. Jadi itu harapan kita, dan juga semoga video ini bisa mengedukasi masyarakat wilayah kerja Puskesmas Taripa. Oke, dan tetap mempertahankan physical distancing, cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar rumah, dan kalau sakit jangan lupa hubungi petugas kesehatan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat. Maro.